Dea nih guys ya, dia itu pengen mesra-mesraan dengan istri tercintanya Tias nih guys. Dan ini kesempatan bagi Tia nih guys untuk bisa bermesra-mesraan dengan Tias. Kenapa? Karena di rumah mumpung sendirian dan tidak ada orang di situ nih guys. Makanya dia pengen bermesraan dan ngobrol romantis bersama dengan Tias. Nah kemudian dia langsung saja nih guys ya menggendong Tias seperti itu. Walaupun Tias sebenarnya ini nggak suka yang terlalu lebay-lebay semacam itu nih guys ya. Namun dia yang orangnya romantis, ya pengen memberikan semuanya hanya untuk Tias karena dia pengen bahagia bersama dengan Tias karena ini kesempatan yang dia bisa dapatkan. Nah ketika di kamar nih guys ya ada Dean dan juga Tias yang ngobrol penting. Nah Tias mengungkapkan kepada Dean jika nanti ya gugatannya itu dikabulkan ketika dia sudah bercerai ya dengan istrinya Hani, maka di situ nih guys ya tentu saja rumahnya akan terbuka lebar untuk Dean dan tentunya cintanya Tias itu akan sepenuhnya miliknya Dian semacam itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Abel nih guys ya, yang dia itu benar-benar disukai oleh Gino. Nah, Gino sengaja datang ke tempatnya Abel agar dia memberitahukan sesuatu hal yang sangat penting di mana dia itu benar-benar mencintai Abel dan dia pengen serius kepada Abel. Bahkan dia itu pengen melamar sampai ke pelaminan pernikahan semacam itu. Walaupun Abel sebenarnya tidak begitu yakin karena pastinya kedua orang tuanya yang tidak memperbolehkannya semacam itu. Nah, di saat Hani itu mau ke pengadilan, ternyata dia tidak sengaja nih guys ya, malah ketemu dengan Zidane semacam itu. Dan dia berpapasan dan tidak sengaja dia malah bertemu dengan Zidane di situ dan dia kaget bahwa di depan dia di situ ada Zidane. Karena pastinya Zidane tidak akan membiarkan Hani itu baik-baik saja setelah Hani itu berbuat jahat kepada Zidane maupun semua keluarganya. Maka dari itu nih guys ya, Hani harus mempertanggungan semua kejahatan. Nah, di sini guys ya, sidang sidang perceraiannya antara Hani dan juga Dian ya itu dimulai nih guys semacam itu loh guys. Dan Dian itu melakukan apapun agar bisa bercerai dengan Hani karena Hani bukanlah orang yang baik semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya bikin dik-dik bagi Tia semacam itu. Walaupun Hani tidak menginginkan perceraian itu terjadi, namun semua perbuatan yang dilakukan Hani itu memang selayaknya ia harusnya dapatkan walaupun dia tidak menginginkan perceraian tersebut. Nah sementara nih guys ya, Wulan ini lagi-lagi bikin masalah nih guys ya, dimana dia itu sudah ketahuan bahwa dialah yang telah membuat kontrakannya Yuni itu ya pada waktu itu diserbu oleh orang suruhannya Wulan dan dia sudah ketahuan dan karena itulah yang menyebabkan semua orang mempertanyakan kepada Wulan apa alasan dia. Nah tentu saja di situ nih guys ya Wulan tidak bisa berkutik apapun ya guys atas semua kesalahan yang dia lakukan. Nah di situ nih guys ya memang Wulan itu nih guys ya malah tambah benci kepada Yuri yang sok baik dan sok polos padahal jelas-jelas di situ nih guys ya Wulan sendiri yang melakukan tindak kejahatan. Nah di situ nih guys ya ada suaminya Sigit yang kurang suka dengan sikap istrinya. Jika memang sekali lagi di situ nih guys ya ada istrinya yang melakukan tidak kejahatan kepada Tias ataupun Yuni, maka dia akan menyeret istrinya Wulan sendiri kepada penjara semacam itu dan dia akan menyeretnya ke kantor polisi karena memang dia itu pantas mendapatkan hal itu semua. Walaupun di situ nih guys ya ada ya Erwin yang kurang suka dengan sikapnya, orang-orang yang memaafkan gitu loh. Memang semua orang itu naif, bodoh atau baik hati gitu loh. Udah tahu di situ ular keket semacam itu yang siap menggigit semua orang. Kenapa mereka semua malah memaafkan? Namun di situ nih guys ya Sigit berusaha untuk mengatakan di depan Erwin bahwa dialah yang akan bertanggung jawab atas ulah istrinya. Jika memang dia melakukan tidak kejahatan kepada Tias atau kepada siapapun, maka dia tidak akan segan-segan membawa istrinya ke kantor polisi dan melaporkan semua kejahatan yang ia lakukan. Maka disitulah suaminya Sigit yang akan memberantaskan semua masalah tersebut. Maka dari itu nih guys ya pastinya dia akan memberikan yang terbaik semacam itu. Pastinya dia tidak akan tinggal diam. Nah mengenai Dean itu mau diajak ngobrol empat mata oleh Sigit nih guys ya karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang harus dibicarakan dengan Dean pastinya ya walaupun di situ nih guys ya semua orang yang ada di situ itu bingung gitu loh guys kira-kira Pak Sigit itu mau ngajak ngobrol penting empat mata dengan Dean itu mau membahas apa itu loh semacam itu katanya mau membahas tentang aura. Nah kira-kira apa yang dibahas tentang aura, ada masalah apa, itu semua orang pada bingung semacam itu ya walaupun di situ Erwin juga sebenarnya kurang suka nih guys ya dengan ular kekek semacam itu
itu nih guys ya, istrinya tersebut itu Wulan itu jahat, malah dibiarkan keluyuran kemana-mana, padahal itu siap menggigit siapapun loh semacam itu. Jadi seharusnya orang-orang tuh waspada semacam itu dengan tingkah kelakuan kejahatan yang dilakukan oleh Wulan, karena dia itu bisa mematok siapa saja semacam itu. Nah, mengenai Abel itu sendiri nih guys ya, sangat berterima kasih kepada Ibu Yuni dan Tias bahwa mereka mau memaafkan ulah ibunya tersebut yang jahat semacam itu. Ya karena memang Tias menganggap bahwa Wulan itu bisa dimaafkan semacam itu, walaupun dia juga kurang suka dengan tindakan yang dilakukan oleh ya mama tirinya tersebut yang memang tidak baik semacam itu. Nah, maka dari itu nih guys ya, di situ ada Abel selaku anaknya itu minta maaf dan berterima kasih kepada semua orang yang mau memaafkan ulah ibunya semacam itu. Nah, mengenai Dian itu sendiri nih guys, yang mau diajak ngobrol penting tentu saja membuat Tias ini bingung nih guys ya. Kira-kira papanya itu mau ajak ngobrol berduaan, kira-kira mau membahas apa semacam itu loh guys. Nah, mengenai Hani itu sendiri nih guys ya, dia itu lagi siap-siap packing nih guys ya, packing barang dia untuk membawa Aura sekalian pergi semacam itu. Nah, kemudian dia langsung memanggil Bisarni dengan menyatakan bahwa semua barangnya Aura itu tolong segera di packing karena dia mau pergi. Nah, Bisarni pada awalnya bingung dan kenapa di situ ya Non Hani itu malah meminta dia untuk packing semua barangnya semacam itu, termasuk packing Aura semacam itu. Dan itulah yang dipertanyakan. Hani itu nggak mau ditanya-tanya nih guys, pokoknya Bisarnya harus melakukan itu. Nah, mengenai Dian ini nih guys, yang diajak ngobrol empat mata di situ nih guys ya, ada hal yang penting yang harus dibicarakan dengan Dian. Pak Sigit sengaja mengungkapkan hal penting di mana Dian itu nih guys ya, dia minta tolong banget kepada Dian nih guys ya, bahwa Aura itu tolong selamatkan Aura dari Hani dan tolong selamatkan dari Wulan semacam itu. Karena dia percaya bahwa orang yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Dian semacam itu. Dan ini benar-benar sangat dia mintanya kepada Dian semacam itu dengan menangis. Dan dia mau mengungkapkan bahwa memang hal itu sebenarnya bukanlah ya anaknya itu nih, walaupun sebenarnya Aura itu bukanlah anak kandung dari dia. Nah, kemudian dia mendengar sepasang suami istri yang bertengkar dengan membahas anak yang bukanlah anak kandung itu sendiri, di mana laki-laki yang diselingkuhi tersebut ya oleh seorang wanita hingga dia punya anak semacam itu yang bukan anak dia, menyebabkan perkelahian semacam itu dan mau diceraikan. Dan tentu saja di situ nih guys ya, jika Dian itu tahu yang sebenarnya apa yang terjadi, maka ini akan terjadi juga membuat Hani dan juga Dian itu pastinya akan marahan semacam itu. Dan Dian akan sangat membenci Aura jika dia tahu bahwa Aura itu bukanlah darah dagingnya, karena selama ini dia dibohongin tuh sama Pak Sigit. Nah, Pak Sigit ini mau mengungkapkan sebenarnya guys, namun dia tidak punya pilihan. Di satu sisi dia melihat jika itu terjadi dan dia mengatakan bahwa memang Aura bukanlah anak kandung dia, makanya ini akan jadi masalah besar. Makanya dia hanya ngomong ya kepada Dian untuk membantunya semacam itu. Dia sudah bertanggung jawab ya untuk mengajukan ya pengalihan hak asuh itu akan jatuh ke tangan Dian jika nanti dia berhasil menceraikan Hani. Dia dan Hani bercerai dan mendapatkan hak asuh tersebut, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa mendapatkan hak asuhnya Aura. Walaupun sebenarnya ada hal yang disembunyikan oleh Papa Sigit mengenai Aura bukanlah anak kandung dari Dian itu sendiri. Maka dari itu nih guys ya, di situ ada Pak Sigit yang sebenarnya bingung mau ngomong yang penting, tapi dia pastinya akan sangat marah betul. Namun Dian itu merasa bahwa ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Pak Sigit, sehingga dia itu merasa ada yang aneh, kenapa kok membahas bahwa orang tuanya itu kayak ditakutin semacam itu, padahal Hani kan ibunya Aura gitu loh, kenapa malah anaknya itu disuruh bawa sama Dian semacam itu. Apakah ada sesuatu hal yang lain yang disembunyikan oleh Pak Sigit sehingga membuat Pak Sigit ini minta bantuan dan sangat kepada Dian semacam itu. Walaupun Pak Sigit juga menyatakan bahwa saat ini dia sudah tidak tinggal bersama dengan Aura, yang menyebabkan dia tidak bisa menolong Aura jika terjadi sesuatu dengan Aura. Karena dari itulah yang menyebabkan Pak Sigit itu ngomong secara tidak spesifik, hanya dia ngomong bahwa dia saat ini sudah tidak tinggal. Artinya bahwa dia tidak memiliki suatu power untuk bisa membantu Aura, menolong Aura jika ibunya ataupun omanya menyakiti Aura semacam itu. Usaha mereka itu berbincang-bincang, kembalilah mereka ke Tias dan juga Abel di situ nih guys ya. Dan di situ Tias menyangka bahwa memang ada sesuatu hal penting yang dibicarakan mengenai Aura. Nah, kira-kira membahas tentang apa ya? Ini yang jadi pertanyaan nih di pikirannya Aura. Nah, tidak hanya Tias saja yang berpikir kira-kira membahas hal yang penting ya, namun Abel itu sengaja mempertanyakan hal tersebut kepada papanya Sigit. Kira-kira Kak Dian itu membahas apa ya mengenai Aura semacam itu. Pak
Sigit sengaja mengatakan hal yang sangat penting kepada Dean dan tentu saja itu rahasia. Namanya aja ngobrol empat mata dan itu rahasia semacam itu. Abel itu kan selagi tantenya, yang mana di situ Aura itu kan keponakan dia. Masa ya mengenai keponakan dia nggak boleh dapat informasinya mengenai hal tersebut. Maka dari itu nih guys ya, membuat ya Abel ini sengaja bertanya-tanya. Nah kemudian di saat itu juga nih guys ya, ada Pak Sigit yang mengungkapkan daripada dia cemberut mengenai tidak diberinya informasi mengenai apa sih masalah itu jadi dengan Aura. Lebih baik di situ Abel mencarikan ya kontrakan di mana dia kan sudah tidak tinggal bersama dengan Ulani. Artinya dia bisa pengen pindah ke kontrakan yang simple namun bisa bagus buat dia tempati semacam itu. Nah ternyata di situ nih guys ya, ada Yuni yang sengaja menawarkan kontrakan di Cak Mimin di mana dia juga kontrakan miliknya Cak Mimin juga. Nah di situ nih guys ya, kayaknya masih ada semacam itu. Nah karena ditawari oleh Yuni membuat Pak Sigit merasa sangat senang karena dia itu diperbolehkan untuk ya mengkontrak di depan rumah dia atau di daerah dia tinggal saat ini semacam itu. Nah kemudian nih guys ya, ada Yuni yang sudah mendapatkan kebaikan dari Yuni ya, karena Yuni mau membantu dia mencarikan kontrakan karena memang Pak Sigit tidak sempat karena ada urusan juga yang harus dibahas. Nah mengenai Erwin itu nih guys ya, bingung nih guys, jika dia itu dekat-dekat lagi dengan Uminya yang orang yang dia suka Yuni, ini akan sangat gawat sekali. Nanti perhatian dia akan terdistract dengan mantan suaminya semacam itu. Nah ini sangat bahaya sekali. Apalagi di situ ya ini akan sangat membahayakan dia untuk bisa mendapatkan Yuni semacam itu loh guys. Nah mengenai Mama Wulan itu sangat marah kepada Hani karena dia kecewa kenapa Hani tadi itu tidak menolong mamanya, membela mamanya di saat dia itu mau diseret ke kantor polisi oleh semua orang di situ. Kenapa dia malah ada di kamar semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Hani berusaha untuk menjelaskan dia di kamar karena ada sesuatu hal yang mau dia bahas, bukan dia malah pengen membela diri dia sendiri. Nah kalau memang dia tidak membela dia sendiri, kenapa tidak membantu mamanya semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Hani sengaja mengatakan bahwa dia itu malahan sudah bersiap-siap mau nih guys ya pergi dengan Aura. Dia membawa Aura itu kabur karena dia sudah membawa koper dan mempersiapkan hal itu untuk pergi. Karena dia takut jika memang anaknya Aura itu dibawa oleh Dean semacam itu. Dan kemudian setelah mengungkapkan bahwa dia pengen membawa Aura pergi, tentu saja tidak diperbolehkan Wulan untuk pergi. Dan tentu saja mamanya tersebut nih guys ya tidak akan membiarkan dia itu pergi membawa Aura. Dan sebenarnya alasannya karena memang Gino adalah papanya Aura dan dia takut jika Gino itu membawa anaknya itu pergi. Semacam itu loh guys. Dan semua keluarganya tentu saja belum tahu bahwa Gino adalah ayah kandung dari Aura itu sendiri. Yang pastinya ini akan sangat bahaya. Makanya dia juga tidak yakin jika mamanya itu bisa membantu mendapatkan hak asuh anaknya akan jatuh ke tangan Hani. Apalagi selepas persidangan lalu Abel itu memberikan kesaksian yang bisa memberatkan kepada Hani. Sehingga hak asuh Aura itu bisa jatuh ke tangan Dean. Ya walaupun dia sebenarnya tahu bahwa anaknya Aura itu adalah anaknya Gino, ini akan jadi masalah. Apalagi di persidangan nanti belum tentu mamanya itu bisa menguatkan gitu loh, bisa memberikan kesaksian yang kuat gitu loh. Makanya dia nggak yakin. Namun mamanya itu akan menjamin dan melakukan apapun untuk bisa mendapatkan hak asuh Aura ke tangan ibunya Hani. Jadi dia nggak usah takut dan membawa semua packingannya itu kembali lagi ke kamar dia semacam itu no guys. Makanya di situ nih guys ya, Hani itu bingung apa yang harus dia lakukan. Karena dia benar-benar takut jika jati diri anaknya Aura itu diketahui bahwa Gino itu adalah papa kandung dari Aura. Makanya di situ membuat Hani